Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hebat Facilitation, bertemu lagi dengan kami dari tim Hebat Facilitation dalam sesi pelatihan Hebat Facilitation. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah tips yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa memimpin rapat secara efektif. Bapak Ibu, peserta pelatihan Hebat Facilitation, ini satu hal yang sering kita hadapi dalam tugas-tugas kita di kantor ataupun di tempat-tempat lain dalam aktivitas kita keseharian, bahwa rapat yang kita lakukan itu terkadang membuat kita bagaimana harus bersikap, bagaimana kita harus memimpin rapat itu supaya efektif. Pada sesi pelatihan ini kami akan menyampaikan bagaimana tips memimpin rapat yang efektif. Yang pertama, sebelum kita memulai rapat, kita harus bisa menentukan dulu apakah tema itu, masalah itu, atau bahan itu layak untuk dibawa di sebuah rapat atau tidak. Gitu. Kenapa? Karena banyak hal yang berkaitan dengan privasi pribadi orang yang kaitannya dengan pekerjaan, terus kemudian kita bawa di dalam sebuah rapat, sehingga bukan menyelesaikan tapi menambah masalah di organisasi kita atau di sekolah kita. Jadi itu yang paling pertama, harus bisa membedakan apakah masalah itu layak dibawa di dalam forum rapat atau tidak. Itu yang pertama. Lalu bagaimana ketika kita sudah memutuskan bahwa masalah tersebut memang harus dibawa di dalam sebuah rapat, atau program-program tersebut harus dibawa di dalam sebuah rapat? Maka tips yang pertama adalah kita harus mempersiapkan bahan yang mendukung untuk pelaksanaan rapat itu sendiri. Jadi jangan pernah nih pada saat akan rapat kita nggak menyiapkan apapun, sehingga pada saat rapat kebingungan. Kita ketika banyak pertanyaan, kemudian muncul sebetulnya rapat ini akan membahas apa, kita kebingungan untuk itu. Jadi yang pertama harus menyiapkan bahan rapat dengan baik. Yang kedua, tentu kita harus menentukan siapa saja yang akan diajak di dalam rapat tersebut. Gitu. Jadi karena temanya sudah jelas, bahannya sudah jelas, maka kita harus menyiapkan atau harus memberitahu siapa-siapa saja yang harus hadir di dalam rapat tersebut. Terkadang kan kalau misalnya di sekolah ada juga level, apakah ini hanya rapat pimpinan yang melibatkan kepala sekolah dan wakil saja, misalnya beserta Kasubag dan Kasatlak misalnya, ataukah memang sudah pada sampai level koordinator guru-guru, atau misalnya rapat ini harus dihadiri oleh semua, termasuk guru dan karyawan di sekolah itu. Atau misalnya justru melebar lagi, karena ini hal yang sangat penting untuk semua, maka rapat itu mengundang juga perwakilan dari orang tua siswa, atau misalnya kita sebut dengan komite sekolah. Jadi siapa yang akan diajak di dalam rapat itu juga harus jelas. Yang kedua. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita akan mengadakan rapat itu kita harus menentukan tempat yang representatif itu di mana, gitu. Kalau misalnya pilihannya adalah di sekolah, di ruangan mana, gitu. Kenapa? Kita ketika salah memilih tempat, maka akan mengganggu jalannya rapat. Misal diadakan di ruang kepala sekolah, ternyata kita belum memberitahu guru-guru atau tamu yang lain yang akan hadir ke sekolah, sehingga ketika ada tamu menjadi terganggu. Misalnya kita adakan di ruang yang kadang-kadang orang lalu lalang di di tempat itu, sehingga pada saat kita membahas yang serius terus kemudian ada orang lewat, terganggu konsentrasi kita. Jadi memilih tempat yang representatif untuk rapat ini menjadi faktor pendukung apakah rapat itu efektif atau tidak, gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah gunakan media yang mendukung. Jadi misalnya Bapak Ibu rapat itu akan membahas tentang pengembangan bangunan sekolah. Maka bahan yang kita siapkan, media yang kita siapkan minimal maket atau bagian mana dari bagian-bagian sekolah itu, ruang-ruang sekolah itu yang akan kita kembangkan. Jadi ini yang harus kita berikan gambaran, gitu. Tidak mungkin gambaran bangunan yang sifatnya fisik terus kemudian kita hanya naratif.
hanya naratif yang kemudian kita jelaskan sehingga orang bingung. Ini ukurannya akan berapa, tingginya akan berapa, terus kemudian perluasannya akan seperti apa, warna yang atau cat yang akan digunakan seperti apa, sehingga orang bertanya pada hal-hal yang sangat teknis yang sebetulnya kalau dengan sebuah gambar itu sudah bisa menjelaskan efektivitas untuk mencapai efektivitas dari rapat itu sendiri gitu. Nah, kemudian yang perlu diingat juga yang kelima adalah durasi rapat itu jangan terlalu lama gitu. Ini yang sering terbiasa kita di dalam sebuah rapat gitu. Jadi semua orang diberikan untuk bicara, padahal sebetulnya yang diangkat itu temanya beda-beda atau masukannya beda-beda, bukan fokus pada apa yang sedang kita bahas, sehingga rapat itu bisa sampai 2 jam, 1 jam setengah, seperti itu. Nah, ini yang harus kita lakukan supaya rapat efektif. Yang kelima tadi adalah bagaimana durasi rapat itu tidak lama. Mungkin maksimal 1 jam, itu sudah bisa membahas banyak hal. Ketika rapat itu kita persiapkan dengan baik, orang yang hadir juga sudah tahu mereka akan membahas apa, dan kemudian mereka juga akan memberikan masukan-masukan apa di dalam rapat tersebut. Gitu. Nah, kemudian yang keenam, tentu tips memimpin rapat yang efektif itu adalah kita harus demokratis. Dalam artian bahwa kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kalau misalnya dalam banyak komunitas, maka kita memberikan kesempatan kepada perwakilan-perwakilan yang memang representatif untuk kelompok itu. Gitu, kadang kita memberikan kesempatan semua orang ngomong, padahal orang-orang itu nggak representatif dari kelompoknya. Jadi pemimpin rapat harus jeli siapa yang ketika ngomong, ketika menyampaikan pendapat, yang lain di anggota kelompoknya itu akan ikut dengan dia. Gitu, misalnya dia memang orang yang paling didengar oleh guru, dijadikan rujukan oleh guru, sehingga kalau dia ngomong itu semua orang nggak akan panjang-panjang gitu. Nah, ini juga kecerdasan atau ketepatan dalam memilih secara demokratis, misalnya siapa yang akan kita berikan hak untuk bicara tentu dengan cara-cara yang baik sebagai pemimpin rapat. Ini juga akan menghasilkan sebuah rapat yang efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, teman-teman hebat facilitation, rapat yang efektif tentu akan menghasilkan sebuah kesimpulan, dan rapat yang efektif akan menghasilkan sebuah tindak lanjut. Jadi rapat dikatakan berhasil ketika ada kesimpulan, ada tindak lanjut. Yang tindak lanjut itu apa dan harus dikerjakan oleh siapa, sehingga catatan-catatan rapat atau misalnya yang kita sebut dengan notulensi rapat itu akan membuat banyak orang, akan mengajak banyak orang untuk mengerjakan apa-apa yang menjadi target, apa-apa yang menjadi kesepakatan-kesepakatan di dalam rapat tersebut. Selamat mencoba, semoga tips ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian, baik di sekolah maupun di tempat-tempat kantor yang lain dalam memimpin rapat secara efektif. Terima kasih, salam hebat, hebat facilitation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.